Baik, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Selamat sore, shalom semuanya. Puji nama Tuhan, bersama-sama sore hari ini kita akan merayakan ibadah perayaan Natal keluarga besar Jayadi bersama dengan Perwil Mangga Besar. Bersama-sama sore hari ini, boleh Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya mengundang kita bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian bersama, hormat bagi Allah Bapa. Doa pembukaan, saya mengundang Bapak Pendeta Luther Tan akan berdoa. Silakan. Mari kita semuanya dengan sehati berdoa. Allah Bapa, kami yakin Allah telah hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mulai ibadah kami ini sesuai dengan janji-Mu Tuhan. 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Dan kami yakin ibadah Natal hari ini bagi keluarga besar Jayadi bersama dengan Perwil Mangga Besar ini, Tuhan mau pimpin, Tuhan mau memberkati. Kami menyerahkan semuanya, biar Tuhan sungguh-sungguh nyatakan kehadiran ini. Terima kasih Tuhan, kami berserah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, bersama mari kita naikkan pujian. Kita naikkan pujian ini. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kita semua. Mari bersama-sama kita bersukacita sore hari ini. Kita naikkan pujian ini bersama. Engkau lahir bagi kami Tuhan. Dia bangkit bagi kami semua.
pembacaan firman Tuhan, saya mengundang Ibu Elisus akan membacakan. Boleh maju ke depan aja, silakan. Bisa pakai mic, Mbak? Ini lebar. Ya betul. Ini live. Ya, pembacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Matius 1 ayat 23 yang berbunyi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Baik, bersama kita akan naikkan pujian kembali. Mari nyatakan kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa dan bersorak-sorai. Puji nama Tuhan. Berikutnya kita akan sama-sama membacakan firman Tuhan. Saya mengundang Ibu Hesti yang akan membacakan. Lukas, pembacaan firman Tuhan dari Lukas 2 ayat 10 sampai 12. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Mari kembali sama-sama kita akan menaikkan pujian dari pulau dan rumah. Gloria bagi Raja yang Maha Tinggi. Haleluya. Sama-sama mari naikkan pujian kita. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria
Tuhan, berikut kita akan membacakan firman Tuhan. Saya mengundang Bapak Kaifong. Saudara, kita akan melanjutkan dengan pembacaan firman Tuhan yang diambil dari Yesaya 9. Halo. Yesaya. Halo. Salah ya? Yesaya ya. Ya, Pak. Oke. Maka tadi saya tanya dulu. Oke. Kita akan membacakan firman Tuhan pada saat ini dengan Yesaya 9 ayat yang kelima yang berbunyi demikian. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Puji nama Tuhan, mari kembali kita naikkan pujian ini bersama. Hai, mari berhimpun dan bersukaria. Sama-sama mari naikkan pujian. Hai, mari berhimpun dan bersukaria. Pujian persembahan pujian dari vokal grup EF Whispering Hope. Selamat sore, Ibu Bapak sekalian, saudara-saudara yang kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Sebentar lagi kami akan menyanyikan suatu lagu yang Whispering Hope, kami dari Evangelist English Fellowship dari Sama Budi. Terima kasih. Sebuah bisikan harapan. Oh,
hamba Tuhan. Mungkin bisa tepuk tangan dulu buat penyanyi kita yang luar biasa. Mari kita akan masuk dalam refleksi Natal. Kembali dengan mengundang Bapak Pendeta Libertas. Tema hari ini adalah Merry Christmas. Ini secara umum selama hari Natalnya. Tapi lebih kerennya kita pakai refleksi Natal, ya. Kalau biasanya dua digabungkan kan, Merry Christmas and Happy New Year. Maka sebenarnya hari ini saya memang mempersiapkan khotbahnya adalah refleksi Natal dan resolusi tahun baru. Bisa cepat nggak benar ya, tapi saya akan meningkatkan gitu ya dengan berbagai pertanyaan dulu. Satu, yang tadi ada sesuatu grup Inggris fellowship ya, jadi coba jujur, nyanyian mereka dibandingkan dengan nyanyian malaikat mana lebih bagus? Ini mau menyenangkan orang aja. Sudah pasti malaikat di bawah ya. Iya. Cuma sekarang pertanyaan kedua ini penting. Bagi Tuhan, lebih senang mau dengar anak-anak Tuhan nyanyi atau mau dengar malaikat nyanyi? Bagi Tuhan. Tuhan, bagi Tuhan lebih senang dengar yang mana? Lebih senang mendengar anak-anak Tuhan nyanyi. Kenapa? Kenapa? Bukan merdunya. Kenapa? Nah, ini lah makna Natal di sini. Allah lebih senang dengar anak-anak Tuhan daripada dengar malaikat yang, karena malaikat itu tidak pernah mengalami arti yang sungguh-sungguh dari Natal. Mereka tidak pernah mengalami. Anak-anak Tuhan pasti mengalami. Sekarang pertanyaan yang penting supaya lebih jelas. Permisi tanya. Secara jujur, secara teologi, secara alkitabiah, Tuhan Yesus maunya lahir di mana? Istana ya. Tuhan Yesus maunya datang ke dunia ini lahir di mana? Hah? Lahir di mana? Rumah yang bagus. Nah, hanya satu yang jawab benar. Tuhan Yesus mau lahir dalam hati manusia. Amin, saudara. Kenapa lupa ini? Tuhan Yesus bukan mau lahir di Palungan, Jana. Terpaksa ya lahir di Palungan. Bangkit. Lambat. Tadi jangan mau lahir di istana. Kalau di istana nanti orang miskin mana? Bisa datang menyembah kan? Ngapain? Nah, saya di sini. Tuhan Yesus bukan lahir di mana-mana. Yang paling penting, Tuhan Yesus mau lahir. Oke. Sekarang pertanyaan selanjutnya. Ya. Pertanyaan selanjutnya supaya kita tangkap makna Natal, refleksi Natal ini. Tuhan Yesus kalau mau lahir di dalam hati kita, ya, lahir sebagai bayi atau lahir sebagai raja? Tuhan Yesus mau lahir di hati kita, tak? Lahir sebagai bayi atau apa? Raja ya. Seorang anak telah diberikan, namanya adalah Allah perkasa. Anak Allah perkasa. Jadi jangan biarkan Tuhan Yesus lahir tetap bayi aja. Kalau Tuhan Yesus menjadi bayi, kita atur dia kan? Benar kan? Kalau Tuhan Yesus lahir di hati kita,
berarti kita yang terjadi lahir baru. Jadi sudahkah kita ada hidup baru? Sudahkah kita lahir baru? Kalau saudara menjawab sudah, maka sekarang pertanyaan selanjutnya, refleksi kita benar, refleksi memikir ulang, memikir ke dalam untuk melihat diri kita. Selanjutnya saudara, kalau kita sudah terima Tuhan Yesus, gitu ya. Kalau kita sudah terima Tuhan Yesus, nah orang melihat kita sebenarnya, ya, orang melihat kita ini ada dua macam orang Kristen. Ada orang Kristen, orang melihat kayak ini, seolah-olah bukan Kristen. Hidupnya seperti apa? Hah? Ngaco-ngaco, dia maunya seenak diri sendiri, masih suka menipu, masih suka kekerasan dan sebagainya, gitu lah. Ini orang Kristen pertama. Ada orang Kristen seperti waktu Tuhan Yesus akan kembali, pada waktu itu dia bedakan orang, bedakan semua umatnya. Ada dua bagian. Satu bagian namanya hai domba-domba. Satu bagiannya apa? Kambing-kambingnya. Bedanya di mana? Kambing-kambing itu dan domba-domba. Hai domba-domba. Waktu saya miskin, kamu peduli aku. Waktu aku dalam penjara, kamu menjenguk aku. Waktu aku dalam kesusahan, kamu peduli aku, dan sebagainya. Dia tanya, kapan sih? Dia tidak sadar dia telah berbuat baik. Kalau orang tidak sadar dia berbuat baik, bagus tak? Kita berbuat baik harus sadar atau tidak sadar? Kita berbuat baik harus sadar atau tidak sadar? Hah? Harus sadar. Tapi orang ini tidak sadar kan? Tidak sadar berbaik di bawah sadar. Kebaikannya sudah dalam hati, sehingga dia berbuat baik. Karena terus berbuat baik. Terus berbuat baik. Biasa sudah berbuat baik, sehingga menjadi gaya hidupnya berbuat baik. Sehingga dia berbuat tidak sadar. Tuhan, kapan sih saya berbuat baik untuk Tuhan Yesus? Dia tidak sadar. Sudah menjadi bawah sadar. Ada orang kedua, bagian-bagian keduanya ini. Dia juga tidak sadar sudah berbuat jahat. Padahal dia tidak berbuat apa? Dia tidak menolong orang, dia tidak diam aja. Nah, inilah menjadi masalah. Tidak pernah tergerak untuk berbuat baik. Malas berbuat baik. Kamu yang jahat, pergilah. Nah, saudara, yang mana yang benar-benar Tuhan Yesus hadir? Yaitu yang sungguh-sungguh ada Yesus, ada kebenaran, ada kebaikan di dalam dirinya dan muncul, sehingga orang melihat dia, melihat Yesus. Dua macam manusia, satu hidup dengan aku sebagai pusat, satu hidup dengan Yesus Kristus sebagai pusat hidupnya. Saya tanya satu pertanyaan. Hari ini kita ada Koskado ya. Nanti kalau saudara mau dapat hadiahnya Koskado, maunya lebih mahal dari Anda dapat atau maunya dapatnya lebih murah dari Anda dapat? Coba, mau dapat lebih mahal punya atau mau dapat lebih murah punya? Paling penting mau bisa pakai ya. Kalau dapat tidak bisa dipakai punya, sayang. Dia rasa kesel nggak? Ya kesel. Nah ini Koskado menjadi masalahnya. Seharusnya di dalam Natal, siapa yang harus dapat kado? Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus ya. Hari ini kita sudah berikan kepada Yesus hadiah apa? Siapa bilang dulu? Mana? Sukacita. Apa? Coba senyum semua mukanya. Ya,
Belum senyum ini, masih banyak yang ngomong. Hah? Jadi senyumnya kita bukan karena mau foto. Ayo bilang Jesus, bukan itu. Bersukacitanya tadi itu bagus, sesuatu hati. Bersukacita ada dua macam. Satu, orang menyenangkan aku. Satu, aku menyenangkan Tuhan. Mana lebih bagus? Aku senang atau Tuhan senang? Itu sukacita. Tuhan senang, itu baru sukacita. Tuhan bilang, berbuatlah sesuatu untuk aku. Tuhan di mana? Ya kita berbuat untuk orang yang kecil, orang yang susah. Itu berbuat untuk siapa? Tuhan Yesus. Tadi banyak nyanyian-nyanyian yang indah. Tadi baca Alkitab yang bagus-bagus ya. Kita berbuat itu untuk sesama kita atau untuk Tuhan? Dua-duanya. Kita berdoa untuk sesama kita, tapi yang terpenting hati kita harus untuk Dinner Natal. Yang terpenting di dalam Natal ini satu, sudahkah kita terima hadiah terbesar dari Tuhan? Sudah belum? Sudah belum? Sudah. Ini penting sekali. Sudah, karena kita menyambut Tuhan Yesus dalam hati kita. Jadi kita sudah terima hadiah ya. Jadi pertanyaan kedua selanjutnya, sudahkah kita beri hadiah kepada Yesus selama perayaan Natal ini? Nah ini jangan jawab karena saudara harus jawab kepada Tuhan Yesus, bukan jawab kepada saya, sehingga kita bisa mengalami suatu sukacita jauh lebih besar karena Tuhan Yesus melalui para malaikat ini berkata, hari ini telah lahir bagi juru selamat. Aku memberitahukan kepada kamu kesukaan besar, gitu ya, bukan kesukaan kecil. Kesukaan besar ini bukan secara duniawi punya. Kesukaan besar ini karena kita bisa menyenangkan Tuhan. Ya. Jangan lupa, kalau panggil Tuhan menilai, ada malaikat nyanyi merdu sekali, ada anak Tuhan nyanyi kurang merdu, tapi hatinya benar-benar memuji Tuhan. Tuhan lebih senang yang mana? Karena dari hati dia tersentuh oleh cinta kasih Tuhan Yesus, cinta kasih pengorbanan, cinta kasih yang luar biasa. Dia sudah lahir baru dan dia ingin supaya hidupnya untuk Tuhan Yesus Kristus. Allah senang. Marilah kita selanjutnya terus menerus untuk mau menyenangkan hati Tuhan. Amin, saudara. Amin. Tuhan berkati. Ya, karena saya diminta supaya jangan panjang-panjang. Saya tidak panjang-panjang, kaget juga. Kalau mau ya, saya bisa berjam lagi. Ya, kira-kira begitulah. Ya, Tuhan berkati sehingga kita semuanya udah tahu Tuhan Yesus diberikan kepada kita, seorang anak telah diberikan kepada kita. Lahir dari hati kita mau menjadi raja, bukan lahir menjadi bayi aja. Supaya kita selalu taat, selalu mengandalkan Tuhan, selalu mengalami penyertaan Tuhan. Amin, saudara. Oke, silakan. Terima kasih Bapak Pendeta Luther Tan, bahwa hari ini semua diberkati, amin. Puji nama Tuhan. Mari sama-sama sebelum kita masuk dalam candlelight service, kayaknya ada sebagian hilang. the stars are brightly shining in the sky. All the days in the sky. Only the
lilin bisa dipadamkan. Mungkin saudara bilang jangan dipadamkan, melihat terus itu nyala ya. Karena kenapa harus dipadamkan? Karena kita anak-anak Tuhan adalah terang dunia. Jangan nyala lilin itu nyala dalam hati kita semuanya. Maka padamkan. Jangan penyalaan lilin itu masuk dalam hati. Dirimu, marilah semuanya selalu ada api, selalu dibakar, selalu menjadi lilin-lilin kecil, selalu menjadi terang dunia seperti Tuhan Yesus adalah terang. Amin, saudara. Dengan inilah mari kita doa tutup. Allah Bapa, terima kasih karena kami manusia yang hidup dalam kegelapan bisa diterangi oleh terang ajaib, bisa diberikan sesuatu berita kesukaan besar. Tuhan Yesus rela datang ke dunia sekalipun harus lahir di panggilan. Bahkan Tuhan Yesus mau lahir di dalam hati kami yang najis, yang kotor. Tapi Tuhan Yesus mau membuat setiap diri kami menjadi manusia ciptaan baru. Sehingga kami semuanya selalu menyadari bahwa kami adalah anak-anak Tuhan. Selalu harus memuji nama-Mu, selalu harus bersyukur biar kami tidak lagi suka mengeluh, tidak lagi suka bersungut-sungut, tidak lagi suka malas-malas, tetapi kami suka mau memuliakan nama-Mu. Kami biarlah selalu suka mau menyenangkan hati Tuhan. Biarlah kami semuanya selalu suka mau berbuat baik dengan sadar, bahkan di bawah sadar kami adalah anak-anak Tuhan. Biar saat ini kami semuanya bersyukur untuk pimpinan-Mu dari acara satu dengan acara lain. Semua nyanyian-nyanyian, semua pembacaan-pembacaan, biar itu sungguh-sungguh menyerap di dalam diri kita. Kami mau hidup untuk Kristus, hidup memuliakan nama-Mu, hidup menjadi berkat. Kami bersyukur untuk berkat yang besar, dan kami saat ini mau arahkan hati kami kepada Tuhan. Kami juga sekali lagi mau menyambut berkat-Mu, Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih dari Allah Bapa yang ajaib, dengan pertolongan, dengan gerakan, dengan penyertaan Roh Kudus, selalu menyertai saudara-saudara saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Saya persilahkan Saudari Reza. Bapak. Ya. Bapak Reza, silakan. Shalom, semua.
Tuhan, kita di sini masih bisa dikumpulkan lagi atau hari Natal tahun 2023 ini. Itu semua karena berkat dan kemurahan anugerah dari Tuhan. Karena tanpa anugerah Dia, mungkin kita bisa di sini. Walaupun saat ini mungkin tempatnya kurang nyaman, Om dan Tante. Jadi saya mohon maaf atas ketidaknyamanan, mungkin kedepannya kita lebih perhatikan lagi untuk kenyamanan dan Tante, terutama untuk kami dan berada di sini. Jadi ini sungguh luar biasa buat saya sebenarnya karena saya lihat Om dan Tante ini udah tua-tua semua ya. Benar semua. Tapi sangat luar biasa, baik dari saya lihat dari MC-nya, pemain musiknya ya, jadi saya sungguh luar biasa, saya perhatiin masih semangat untuk melayani Tuhan, untuk memuji Tuhan gitu. Mungkin ya suatu mujizat juga buat kami umur 86 tahun dia masih bisa main ya. Dan itu semua anugerah kalau kita boleh hidup sampai hari ini. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Tuhan, Bang Yauke selaku pemain musik, MC, dan semua paduan suara dari Gereja Sama Budi yang Fellowship. Itulah saya juga sungguh salut luar biasa dan orang-orang tua masih mau belajar bahasa Inggris. Jadi itu sesuatu yang luar biasa buat saya karena ya cukup inilah luar biasa di hari tua ini ya. Ya, moga-moga perayaan Natal hari ini saya mohon jangan hanya untuk seremonial saja, jangan hanya untuk kumpul-kumpul, makan-makan, kumpul-kumpul, cerita kalau udah bulan pulang. Jadi saya berharap ya kita memaknai arti Natal, arti kelahiran tujuan Yesus datang ke dunia ini. Jadi mungkin jangan kita dulu hanya kumpul di sini, ngobrol-ngobrol, makan, minum, kalau udah pulang. Jadi kita memaknai dari arti Natal Yesus itu datang ke dunia itu mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Lebih dan kurang saya atas nama keluarga Cahyadi saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan amanahnya tempat ini mungkin depan kita akan perbaiki lagi. Terima kasih. Merry Christmas, Happy New Year dari keluarga Cahyadi. Tuhan memberkati semua. Baiklah, tadi serangkaian acara semuanya sudah kita jalankan, dan selamat Natal 2023 dan selamat menyongsong tahun baru 2024 buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Boleh salam-salam dulu kanan kirinya semuanya yang ada di tempat ini. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you
dan sukacita Natal itu ada di dalam hati kita karena Yesus sudah lahir ke dalam dunia ini. Baik, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, sebentar lagi kita akan ada pros kado. Nah, ini ada berapa RT Susana yang 27 yang akan tukar kado. Jadi nanti kita akan ambil nomor ya. Sesuai dengan apa yang kita dapat itu yang nanti kita terima. Bapak Ibu sekalian, tukar kado ini hanya untuk kita senang-senang. Jadi yang seperti dikatakan tadi Pak Luta